الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar kharaja, beliau keluar ilal masjid, menuju masjid. Fawajada Mu'adzan, maka beliau menemukan Sayyidina Mu'adz inda qabrin Nabi, di dekatnya inda qabri Rasulullah, di dekatnya kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabki, dalam keadaan beliau menangis. Faqal, maka Sayyidina Umar mengatakan, ma yubkika, perkara apakah yang menyebabkan kamu menangis? Qal, beliau bersabda, beliau mengatakan, hadithun, aku menangis karena ada hadis, atau hadithin, aku menangis karena ada sebuah hadis. Sami'tuhu, yang aku telah mendengarnya. Mir Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, al-yasiru minar riya'i, al-yasiru, yang sedikit, minar riya'i, dari riya', syirkun, merupakan penyekutuan dengan Allah. Jadi antara tuntutan mentauhidkan Allah adalah mengikhlaskan amal karena Allah, memurnikan amal karena Allah. Karena selain Allah itu enggak punya apa-apa. Bahkan selain Allah itu tidak ada, diadakan. Maka Nabi bersabda bahwa pamer itu walaupun sedikit, niat untuk memamerkan amalan kepada selain Allah, kepada makhluknya Allah, biar dilihat, biar dipuji, biar disanjung. Ini adalah bagian dari menyekutukan Allah. Di antara artinya bagian dari kelirunya tauhid. Tidak boleh dibiarkan berterusan, harus dihentikan. Nah, sebagian ulama yang hati-hati, ya memang ini menyebabkan tauhid kita bisa enggak diterima oleh Allah. Karena berarti kita ini belum tuntas di dalam mempraktikkan tauhid. Wong makhluk itu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Kok kita pamer pada mereka, itu berarti kan ada kekeliruan. Wah, ini kok hebat biar digitukan. Karena terusannya hadis ini sambung dengan hadisnya 3 orang dalam hadis sahih yang dalam puncak amal, tapi biar mendapatkan sanjungannya makhluk. Seorang pejuang sampai wafat dalam perjuangan, seorang alim sampai begitu alimnya sampai disanjung-sanjung dengan kealimannya, seorang ahli kurban harta sampai dikatakan sangat dermawan. Tapi mereka kerjakan itu semua biar dapat sanjungan-sanjungan tersebut. Maka oleh Allah tiga-tiganya dipersilahkan untuk masuk neraka. Banyak ulama yang memahaminya itu kekal abadi. Maka dia itu harus
dihindari, tidak boleh diteruskan, karena itu kaitannya dengan salahnya keyakinan kita. Sebagian mengatakan ya semoga aja kita ini kan punya sifat kemakhlukan yang kadang-kadang sifat kemakhlukan tadi bukan kok maksudnya kita ini berharap kepada makhluk, tapi kita ini ya punya kepinginan supaya disanjung-sanjung tanpa kepikiran bahwa kita mengharap kepada makhluk atau menganggap makhluk bisa mendatangkan madharat atau manfaat. Tidak sampai begitu, tetapi ya sebagai manusia yang lemah kadang-kadang punya pemikiran-pemikiran yang menunjukkan kelemahan dia. Mbok yo saya diperhatikan toh, mbok yo saya ya gitu. Apalagi kalau makhluknya itu wanita, istri. Nah, itu enggak kepikiran mau menyekutukan Allah atau punya keyakinan makhluk itu datangkan manfaat atau madharat. Tetapi memang manusia ini dihidupkan oleh Allah dalam dunia tasabbub, dunia yang isinya itu usaha asbab. Walaupun asbab itu sendiri menurut keyakinan orang beriman tidak bisa mendatangkan apapun, yang bisa mendatangkan yang menciptakan asbab itu. Maka harapannya kalau orang itu seperti pamer tapi yakinnya lurus, tidak termasuk bagian dari syirik yang ditegur oleh Nabi tadi. Sebagaimana kita dalam dunia biasa minta tolong teman kita, buatkan teh, bantu saya ngangkat barang, maka bukan kok kita nganggap dia ini sebagai punya kekuatan tanpa Allah, juga enggak. Ya memang kita ini di dunia yang isinya asbab, maka kita usaha berasbab, tapi hatinya tetap yakinnya kepada yang menciptakan asbab. Karena prakteknya iman dan amal itu yaitu kita bertasabub tapi hatinya bergantung kepada yang menciptakan asbab. Wallahu a'lam. Wa man 'ada auliya Allah, dan barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, faqad barazallaha, maka sungguh dia telah menantang Allah lil muharabati, untuk bertempur, berperang. Mubarazah itu lawan satu berhadapan, itu biasanya mubarazah. Ngajak, kalau bahasa makhluknya ngajak kelahi Allah, ngajak berperang dengan Allah. Ya kalau orang berperang dengan Allah, ya dia pasti akan kalah, akan rugi, akan hancur, akan hina. Lah sekarang walinya Allah itu siapa? Ya walinya Allah itu tentu saja tingkatan-tingkatan. Minimalnya walinya Allah setiap orang yang membawa kalimat la ilaha illallah. Itu bagian dari walinya Allah. Allah tidak menitipkan kalimat tauhid ini, kalimat ikhlas ini kecuali kepada orang-orang yang akan dimasukkan di surganya Allah.